Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengulas satu video yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan eksekutif. Berikut adalah refleksi strategi keuangan eksekutif yang akan saya sampaikan. Dalam video ini akan membahas pengetahuan komprehensif mengenai strategi keuangan eksekutif berdasarkan video dari London Business School yang menjelaskan bagaimana keputusan keuangan dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi organisasi. Saya, Amika Rinawati, mahasiswa program studi manajemen inovasi di Universitas Teknologi Sumbawa, yang menjabat sebagai fungsional perencana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Saya merasa bahwa video ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana pemimpin eksekutif seharusnya menggunakan pendekatan finansial sebagai basis pengambilan keputusan strategis. Nah, makanya video ini saya angkat dan saya anggap penting untuk kita ketahui bersama untuk menambah keilmuan kita terkait dengan manajemen keuangan dan eksekutif. Video ini disusun sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan dan eksekutif yang dibimbing langsung oleh Asosiat Profesor Dr. Sri Rahayu SPD MA dengan tujuan mengetahui bagaimana keuangan digunakan sebagai alat strategis eksekutif. Judul video yang saya analisis adalah Financial Strategy for Value Creation dari London Business School yang saya akses pada tanggal 5 Desember tahun 2025 pada laman YouTube. Video ini berisi penjelasan mengenai bagaimana keuangan dapat digunakan untuk menciptakan nilai melalui pendanaan, manajemen risiko, merger, akuisisi, dan restrukturisasi. Adapun inti dari video ini adalah mengungkap bahwa keunggulan organisasi tidak hanya datang dari operasi, tetapi dari kemampuan mengelola strategi keuangan, pendanaan, resiko, dan integrasi bisnis menjadi pondasi yang harus dipahami oleh eksekutif modern. Dalam video yang diulas tersebut dijelaskan bahwa pendanaan adalah hal pertama yang harus dipahami. Pendanaan tidak hanya berbicara mengenai bagaimana organisasi memperoleh dana, tetapi bagaimana cara membayarnya kembali ketika perusahaan memiliki kelebihan dana. Keputusan pendanaan harus memperhatikan struktur modal, biaya modal, dan strategi penyeimbang antara utang dan ekuitas agar resiko tetap terkendali dan nilai perusahaan meningkat. Kemudian, pendekatan ini selaras dengan teori Modigliani-Miller dan praktik modern capital budgeting yang mengungkap pentingnya biaya modal sebagai dasar perhitungan investasi. Nah, adapun pentingnya strategi pendanaan, di dalam video ini menjelaskan bahwa pendanaan yang tepat akan mengurangi biaya modal, menurunkan resiko finansial, dan memperkuat kemampuan organisasi dalam melakukan investasi jangka panjang. Adapun tema kedua yang dibahas dalam video ini adalah manajemen risiko. Dalam konsep eksekutif, manajemen risiko bukan lagi sekedar menghindari ketidakpastian, tetapi mengetahui risiko mana yang harus diterima, ditransfer, atau dikendalikan.
Profesor tersebut menjelaskan bahwa resiko keuangan bersumber dari volatilitas pasar, perubahan nilai tukar, suku bunga, hingga resiko operasional. Konsep ini sangat relevan dengan pendekatan enterprise risk management yang digunakan di perusahaan global saat ini. Dan salah satu hal yang terpenting adalah bahwa perusahaan harus mampu mengidentifikasi resiko lebih awal, menilai tingkat keparahannya, dan menentukan alat mitigasi seperti hedging, diversifikasi, atau restrukturisasi portofolio. Kemudian peran risk management. Video ini memperlihatkan bahwa setiap eksekutif harus mampu menentukan risiko mana yang dapat diterima dan risiko mana yang harus dimitigasi melalui diversifikasi, hedging, atau mekanisme pengendalian internal. Kemudian topik ketiga yang dibahas dalam video ini adalah merger, akuisisi, dan restrukturisasi. Dalam video ini dijelaskan bagaimana perusahaan mencari peluang untuk melakukan merger dan akuisisi sebagai bagian dari strategi pertumbuhan. Nah, keputusan ini tidak hanya berkaitan dengan mencari perusahaan target, tetapi bagaimana menilai sinergi, mengelola valuasi, dan melakukan proses integrasi setelah merger. Tentu hal ini konsisten dengan teori keuangan korporasi yang memandang M dan A sebagai strategi perluasan pasar, penambahan kapabilitas, atau peningkatan efisiensi. Dalam video ini pun disebutkan bahwa perusahaan saat ini semakin sering menghadapi tekanan dari aktivis pemegang saham. Aktivis tersebut menuntut strategis keuangan yang menghasilkan nilai maksimal. Karena itu, eksekutif harus mampu mempertahankan keputusan strategis mereka secara ilmiah melalui data, logika finansial, dan kejelasan tujuan. Nah, ada strategi restrukturisasi diperlukan untuk memperbaiki efisiensi. Video ini menjelaskan bagaimana organisasi dapat merombak struktur operasional, lini bisnis, atau portofolio aset untuk memperkuat daya saing dan kesehatan finansial. Adapun tekanan aktivis pemegang saham dalam video ini yaitu menuntut transparansi dan strategi keuangan yang lebih agresif. Eksekutif harus mampu mempertahankan keputusan melalui argumen finansial yang kuat. Kemudian peran keuangan dalam value creation. Keuangan bukan lagi sekedar laporan atau angka, tetapi alat untuk menciptakan nilai. Keputusan pendanaan, risiko, dan akuisisi harus diarahkan pada peningkatan nilai pemegang saham berkelanjutan dan pertumbuhan organisasi. Adapun pendekatan pengajaran pada video ini adalah menggambarkan proses pembelajaran melalui diskusi kelas, kuliah akademis, penelitian empiris, survei eksekutif, studi kasus nyata. Pendekatan ini memperkuat pengetahuan konseptual dan praktik lapangan. Keragaman peserta program video ini menunjukkan peserta pelatihan berasal dari berbagai sektor seperti bank investasi, konsultan, profesional, non-keuangan, CFO, hingga anggota dewan. Sebagai seorang analis perencana daerah, saya melihat bahwa konsep-konsep dalam video ini sangat relevan untuk sektor publik. Pemerintah daerah membutuhkan strategi pendanaan yang tepat untuk menjalankan proyek pembangunan. Pemerintah menghadapi risiko fiskal dan operasional yang memerlukan pendekatan risk management yang disiplin. Nah, video ini
sebagai pandangan bahwa strategi keuangan untuk menciptakan nilai adalah fondasi organisasi berkelanjutan karena pengetahuan pandangan, risiko, serta merger dan akuisisi eksekutif dapat menciptakan organisasi yang lebih adaptif, tangguh, dan bernilai tinggi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.